Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di belajar bersama di Rumah Guru Sejahtera. Alhamdulillah ya, ini sudah ada beberapa yang hadir dan kita akan memulainya saja. Sebelum kita melanjutkan ke kegiatan belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, untuk hari ini kita akan membahas IPS ya Pak Ilmi. Ya, silakan Pak Ilmi. Membahas PKN, Bu. Pak IPS PKN. Ya, Ya. ya. Silakan Pak Ilmi. Baik, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas PKN ya. Dan sebelum ke sana, saya doakan Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan ilmu yang didapat ini nanti bisa bermanfaat dan juga seluruh urusan Bapak Ibu ini dimudahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Amin. Sehingga Bapak Ibu besok bisa menyandang predikat lulus ya untuk uji pengetahuannya. Ya. Ada banyak isu di luar yang istilahnya itu ada pergantian untuk UKM PPG menjadi UK PPG ya. Jadi tetap di situ itu ada uji kompetensi ya. Jadi nanti mungkin bentuknya lain atau apa, yang penting kita itu sudah persiapan ya. Sudah persiapan untuk soal-soalnya sehingga ketika ujian akhir, uji kompetensi akhir itu Bapak Ibu bisa menguasai dengan baik ya. Saya ke LMS terlebih dahulu agar Bapak Ibu bisa mengetahui lah ini ya LMS. Nah, di LMS itu harus masuk ke My Course dulu ya. Jadi masuk kelas dulu. Kalau ada iklan seperti ini kita tutup saja. Nah, kemudian di kelas itu nanti kita pilih yang mana Bapak Ibu kalau sudah seperti ini. Pak, yang lainnya yang masih baru gabung, kita pilih yang mana? Kalau sudah terbuka seperti ini, kita pilih ini ya. PPG, PPG, PGSD ya. Setelah kita pilih UP, PPG, PGSD, di sini ada berbagai macam menu. Yang pertama ini adalah buku digitalnya. Nah, ini ada buku digital dari Pedagogik. Ada buku digital matematika, buku digital IPA, IPS, PKN, dan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua ini ada latihan-latihan ya, ini latihan. Sudah dicoba ya Bapak Ibu ya untuk latihan-latihannya ya. Ini kalau sudah Pak. Nanti keluar nilainya ya, keluar nilainya. Lah, di sini saya beri rangkuman. Rangkuman ini ketika diklik itu sudah langsung terdownload ya Bapak Ibu ya. Ini rangkuman IPA, ini rangkuman bahasa Indonesia, IPS, Pedagogik, ini bisa di-print ya. Nanti masuknya ke download, kemudian Bapak Ibu print untuk PDF-nya bisa ya. Untuk pengetahuan lah, pemahaman dari Bapak Ibu semuanya. Baik, ada yang ditanyakan untuk LMS? Tidak ada ya? Oke, saya rasa untuk LMS sudah jelas. Sekarang kita langsung ke pembahasan saja. Nah, di PPKN itu Bapak Ibu yang sudah pernah ikut maupun yang belum, itu pembahasannya mencakup apa saja kira-kira? PPKN itu pembahasannya tentang HAM. Kemudian apa lagi?
Nilai dan moral. Nilai dan norma ya, HAM. Kemudian ada lagi yaitu tentang Pancasila. Ya. Pancasila. Pancasila. Kemudian pembahasannya tentang penyakit Budaya. budaya. Ya. Terus nilai dan Nilai sosial. Nilai dan norma. Ini harus Bapak Ibu kuasai ya. Nah, di sini nanti akan saya berikan garis besarnya. Untuk HAM itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu kodrati, kemudian hakiki, terus universal. Tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi. Kodrati itu artinya pemberian dari Tuhan yang Maha. Pemberian dari Tuhan kepada manusia. Kemudian kalau hakiki itu semua umat manusia. Ya. Sudah ada sejak lahir. Ya. Sejak lahir. Universal. Hakiki. Kalau kodrati itu pemberian Tuhan. Universal berarti berlaku untuk semua orang tanpa tanpa memandang suku ya. Hak untuk hidup itu kan semuanya punya ya. Hak untuk hidup. Kemudian tidak dapat dicabut, artinya tidak dapat diserahkan ke pihak lain ya. Kemudian tidak dapat dibagi. Nah, artinya semua orang berhak untuk mendapatkan haknya. Itu namanya tidak dapat dibagi ya. Terus di sini pelanggaran HAM itu dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu diskriminasi, kemudian ada penyiksaan. Ini bentuknya ya, bentuk pelanggaran HAM ada dua. Kemudian untuk sifatnya itu juga ada dua. Yaitu ada yang ringan, ada yang berat. Kalau yang berat itu sudah mengancam nyawa, sudah membahayakan nyawa, itu artinya berat. Kemudian kalau yang ringan itu tidak mengancam keselamatan jiwa. Nah, kalau yang pertama ini tadi kejahatan genosida, yaitu memusnahkan itu ya. Memusnahkan manusia ya, kumpulan manusia, itu namanya kejahatan genosida. Jadi di sini ini pelanggaran HAM berat itu berarti nanti penghilangan nyawa ya, itu sudah masuk ke dalam pelanggaran HAM. Nah, kalau contoh daripada yang ringan itu ini kelalaian dalam pemberian kesehatan, ini ringan ya. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Ini berat ini ya. Ini penghilangan nyawa, kerusuhan Tanjung Priok, kemudian penyerbuan kantor Demokrat, ini juga penghilangan nyawa. Universitas Trisakti ini juga penghilangan nyawa. Penculikan aktivis seperti Munir itu juga penghilangan nyawa. Artinya itu termasuk HAM berat. Ya, tragedi Semanggi juga HAM berat. Pelanggaran HAM Timur ini juga HAM berat ya. Nah ini pembunuhan Munir. Ini termasuk kasus-kasus HAM berat ini ya Bapak Ibu ya. Kata kuncinya tadi apa kalau HAM berat itu? Pembunuhan. Hilangkan nyawa. Hilangkan nyawa ya. Kemudian sekarang produk hukum. Produk itu artinya yang dihasilkan. Yaitu ada amandemen kedua Undang-Undang tahun 1945. Ini tentang HAM. Kemudian TAP MPR ini juga tentang HAM. Piagam HAM tahun 1998 juga termasuk produk hukum. Ya. Perpu nomor 1 tahun 1999 juga termasuk produk hukum. Ya. Jadi ini termasuk produk hukum. Kalau lembaganya itu ada Komnas HAM. Ini namanya lembaga. Atas tadi itu produk hukum. Ya, Komnas HAM berfungsi untuk apa Bapak Ibu? Komnas HAM. Lembaga pengkajian.
Komnas HAM, Lembaga Pengkajian, Penelitian, Penyuluhan, Pemantauan dan Mediasi HAM. Ya, tugasnya apa? Punya wewenang untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Ya, kemudian ada negosiasi. Ya, menyampaikan rekomendasi kasus pelanggaran HAM ke DPR. Ya, kemudian memberi saran itu HAM. Ya, Komnas HAM. Kemudian lembaga yang kedua yaitu apa? Lembaga yang kedua pengadilan HAM, ya, pengadilan HAM. Pengadilan HAM itu yaitu untuk apa Bapak Ibu pengadilan HAM itu? Khusus pengadilan khusus terhadap pelanggaran berat yang nah, diharapkan memenuhi hak asasi manusia bagi perseorangan maupun masyarakat. Nah, kemudian ada lembaga swadaya. Swadaya masyarakat yang menangani HAM. Masyarakat itu contohnya apa saja? Di sini ada Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. YLBHI. Ada YLBHI. Ini termasuk swadaya. BKBH. PBHI. Berarti yang bentuk siapa kalau seperti ini? Yang bentuk adalah masyarakat. Ya, LSAM, Lembaga BKBH, dan lain sebagainya. Oke, ini termasuk HAM. Lah, biasanya kalau di SD pembelajaran HAM itu menggunakan pendekatan apa saja? Induktif, ya. Yang pertama yaitu pendekatan induktif. Kata kuncinya apa? Sambil dicatat ya barangkali ya. Ya. Induktif itu dari yang khusus. Yang dimulai dari contoh-contoh. Ya, dari yang khusus menuju ke umum ya. Oh ya, dari yang khusus menuju umum. Kalau deduktif itu dari umum menuju khusus. Menuju khusus. Nah, ini ada di bahasa Indonesia dan juga ada di PPKN ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan pendekatan induktif dalam mengajarkan HAM itu ya. Ini biasanya ada di soal juga ya. Jadi pendekatan induktif itu dengan contoh dulu. Nah, yang khusus dulu dengan contoh-contoh dulu, baru nanti ditarik kesimpulan umum. Itu namanya pendekatan induktif. Kalau deduktif itu dari umum ke khusus, itu deduktif ya. Kemudian ada juga pendekatan kontekstual. Kontekstual itu apa Bapak Ibu? Kontekstual ayo. Kemarin di pedagogik sudah kemarin. Ya, itu dengan kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari. Ya, itu kontekstual ya. Jadi dicontohkan itu, diberi contoh itu contoh-contoh yang real yang ada di kehidupan anak-anak. Nah, itu ya. Kemudian yang keempat itu bisa menggunakan kooperatif. Kooperatif. Itu artinya menggunakan belajar kelompok ya. Terus menggunakan inquiry, yaitu mencari penyelesaiannya sendiri, menemukan masalah, menyelidiki ya, menyelesaikan masalahnya sendiri, itu bisa pakai seperti itu pendekatannya. Kemudian ada discovery ya, yaitu menjelajah untuk menemukan sesuatu yang sudah ada. Itu discovery. Jadi siswa kita itu diajak untuk menjelajah, menemukan sesuatu yang sudah ada. Kemudian ada pendekatan konstruktivistik. Ya, artinya apa? Pendekatan konstruktivistik ini pendekatannya anak-anak itu diberi kesempatan untuk menyusun sendiri konsepnya. Jadi di sini itu kata kuncinya, diberi kesempatan untuk menyusun sendiri konsep-konsep tentang konsep. Jadi disuruh untuk kerjasama, disuruh menyusun untuk konsep-konsep HAM itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau behavioristik itu kemarin rangsangan ya, di sini rangsangan dari lingkungan yang kondusif. Ini lingkungan yang kondusif. Oke, kita ke soal aja ya, langsung ya. Oke, baik. Nah,
biar lebih cepat ada salah satu yang baca ya. Kalau sudah paham nanti langsung kita beralih ke berikutnya gitu ya. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Bu. Pelanggaran HAM di Indonesia dapat dibagi menjadi pelanggaran HAM berat dan ringan. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh pelanggaran HAM berat adalah A. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti, B. Penghinaan terhadap Presiden, C. Kerusuhan Tanjung Priok, D. Tragedi Semanggi, E. Tragedi G30 SPKI. Yang B. Yang B. Terhadap Presiden. Kata kuncinya HAM berat itu penghilangan nyawa. Penghilangan Nyawa ya. Kalau ini yang dicari yang saja bukan. itu kan tidak sampai mengancam ya. Ya. Oke, lanjut nomor 2 silakan. Ya. Bu Endang, silakan Bu Endang. Lembaga perlindungan HAM yang memiliki peran dalam menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti adalah A. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia, B. Pengadilan HAM, C. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, D. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, E. Komnas HAM. E ya? Oke, tadi yang memberi saran ke DPR tadi apa? Rekomendasi. Komnas HAM, Pak. Komisi Nasional. Komnas HAM. Ya, itu tugas dari Komnas HAM. Komnas HAM. Dari Komnas HAM. Oke, lanjut nomor 3. Ya, yang ketiga, Ibu Ani, silakan Bu Ani. Susi, maaf off cam ini hujan Ya, besar Bu di tidak Maluku. Oke, Bapak Bu, silakan. Salah satu lembaga bentukan pemerintah dalam penegakan HAM adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Berikut ini yang bukan merupakan wewenang dari Komnas HAM adalah A. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, B. Menyelesaikan masalah serta konsultasi maupun negosiasi, C. Memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan, D. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti, E. Menjatuhkan dan menetapkan hukuman bagi pelaku pelanggaran HAM. Yang bukan merupakan wewenang dari Komnas HAM adalah yang bukan, yang mana? Yang E, Pak, menjatuhkan dan menetapkan hukuman bagi pelaku HAM. Menjatuhkan ini sudah pengadilan. Ya. Pengadilan HAM ya. Jadi pengadilan HAM yang menjatuhkan dan menetapkan hukuman itu ada di pengadilan HAM ya. Jadi yang bukan berarti yang E ya. Oke, lanjut berikutnya silakan. Ya. Berikutnya Pak siapa ini? Ahmad. Pak Ahmad ya. Ada Ibu Debi, silakan Bu Debi. Ya, baik Bu. Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan hak asasi manusia. Penegakan HAM di Indonesia mengacu pada hukum internasional. Namun, negara Indonesia dalam menegakkan hukum mempertimbangkan mengenai kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara hukum, sosial, dan politik. Upaya pemajuan HAM di Indonesia secara berurutan dalam bidang produk hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat adalah A. Ditetapkan Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998, Komnas HAM, dan Pengadilan HAM. B. Pembentukan Komnas HAM, adanya Biro Konsultasi Bantuan Hukum atau BKBH, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. C. Ditetapkan Piagam HAM Indonesia, Pengadilan HAM, dan Biro Konsultasi Bantuan Hukum atau BKBH. D. Diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, ditetapkan Piagam HAM Indonesia dan Pengadilan HAM. E. Diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM, dan Pengadilan HAM.
Oke. Yang pertama produk hukum. Produk hukum, piagam piagam. ini ya. Iya, Piagam Pak. ini produk Piagam. hukum. Terus lembaga negara Komnas HAM ya, betul ya. Lembaga, Pak. Iya. Lembaga negara, Pak. Terus pengadilan HAM bukan swadaya. Bukan Pak. Bukan lembaga swadaya, Pak. Berarti salah ini ya. Iya. Oke, terus ini Jawabannya C. pembentukan Pembentukan Komnas HAM Komnas HAM. produk hukum Bukan, salah ya. bukan, Salah, Pak. Pak. Salah. Salah ya, salah. Piagam HAM termasuk produk ya. Iya. Produk Produk, Terus Pak. pengadilan HAM Produk termasuk pengadilan HAM, lembaga negara. Terus BKBH BKBH, termasuk lembaga lembaga swadaya. swadaya. termasuk swadaya lembaga ya. swadaya. Swadaya. Jadi jawabannya adalah C. C. ya, jawabannya C. Jadi di sini harus diurutkan yang mana yang termasuk produk, yang mana termasuk Produk. lembaga negara, yang mana termasuk lembaga Lembaga negara. Swadaya. ya. Oke, lanjut berikutnya ya. Peristiwa pelanggaran HAM berat. Berikutnya, Ibu Jumratul Ula, silakan Bu. Terima kasih, mohon maaf ini kameranya. Peristiwa pelanggaran HAM berat yang disebabkan motif politik dan kecemburuan ekonomi dengan memanfaatkan penyakit budaya rasisme, prasangka, dan pengkambing hitaman adalah peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998, peristiwa daerah operasi militer Aceh, peristiwa pembunuhan Munir, peristiwa demo mahasiswa Papua, peristiwa Tanjung Priuk, rasisme, prasangka, dan pengkambing hitaman. Gara-gara penyakit ini ya, rasisme, Iya. kemudian Prasangka dan pengkambing jadi hitaman. Dan pengkambing hitaman. ada ketidaksukaan dengan ras tertentu, ya kan? Prasangka ini berbentuk keyakinan, dugaan. Ya, terus pengkambing hitaman. Yang mana kira-kira kerusuhan yang ada unsur rasnya? Itu demo mahasiswa Papua mungkin. D. Ya, Pak. Oh iya, kerusuhan. Demo mahasiswa Tuhan, Papua 13, hanya 15 Papua Mei. saja ya kan? Oh iya, Papua saja itu. Nah, Peristiwa kerusuhan 13-15 Mei. Apa, ini Pak, ya, itu Bapak Ibu ya. A Iya, ya. Pak. A ini Iya, apa? Pak. Kerusuhan apa ini dulu? kerusuhan? Iya, itu kerusuhannya enggak jelas yang mana. Itu umum mungkin. Kerusuhan 13-15 Mei 1998 itu yang pas Kerusuhan waktu apa? kerusuhan itu lengsernya itu ya. Pak Harto ya. Pak Soeharto, Pak. Ya. Itu kan dengan ras tertentu kan ya. Kerusuhan rasial etnis Tionghoa, Pak. Ya, betul sekali. Jadi yang termasuk penyakit budaya, rasisme, prasangka, dan pengkambing hitaman ya yang ini ya. Yang A ini ya. Yang A. Oke, selanjutnya yang nomor 6. Ya, nomor 6. Silakan Pak Didi untuk membacakan nomor 6. Berikut ini adalah sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. 1. Kasus perusakan benda milik orang lain. 2. Kasus penghinaan yang merendahkan harkat dan martabat orang lain. 3. Kasus peristiwa Tanjung Priuk. 4. Kasus tragedi Semanggi. 5. Kasus pembunuhan aktivis buruh bernama Mursina. 6. Kasus pelanggaran seorang beribadah menurut agama dan kepercayaan. Kasus pelarang yang tidak tergolong pelanggaran HAM berat adalah A. 246, B. 123, C. 256, D. 125, E. 126. Yang tidak tergolong pelanggaran HAM berat 126. 126. 1, 2, 126. 2, 6. 6. Nah, yang ini kenapa ini? HAM berat, Pak. Penghilangan nyawa ya. Penghilangan nyawa. Semanggi, penghilangan nyawa. Kasus pembunuhan udah jelas, pembunuhan. Pembunuhan jelas. Oke, jadi 1, 126. 6. 1, 2. Oke, lanjut berikutnya. Berikutnya, Ibu Titin. Silakan Ibu Titin.
Ibu Lia. Ada Ibu Lia? Ya, ada juga. Silakan Ibu Lilis membacakan. Baik, Bu Susti, terima kasih. Izin off cam ya, Bu. Ini sinyalnya biar stabil. Nomor 7, Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM merupakan A. Pengadilan tingkat tinggi yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Indonesia. B. Pengadilan khusus terhadap setiap pelanggaran HAM, baik itu pelanggaran berat maupun ringan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. C. Pengadilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang khusus menangani perkara HAM anak dan perempuan dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. D. Lembaga independen pemerintah yang mengadili pelanggaran HAM. E. Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat, bahkan memutus perkara warga negara Indonesia yang terjadi di luar batas wilayah Indonesia. Pengadilan HAM merupakan Pengadilan HAM. Pengadilan HAM tingkat tinggi. Pengadilan HAM. Ayo, apa Bapak Ibu? B ya Pak. B. Pengadilan khusus terhadap setiap pelanggaran HAM baik itu berat maupun ringan yang terjadi di seluruh Indonesia. Pengadilan khusus. Ya Pak, pengadilan khusus. Pelanggaran HAM. Untuk HAM berat dan ringan. Ya Pak. Ya. Nah, yang ini salah ini. Oh, Yang C ya Pak ya? Jadi Pengadilan pengadilan khusus HAM yang itu berwenang. khusus untuk HAM berat. oh HAM berat Pak. Ada ringannya di situ. Dia memutuskan perkara warga negara Indonesia yang bahkan yang terjadi di luar batas wilayah ya. Nah ini. Berapa? Ya. Pengadilan khusus ya. Kata kuncinya itu pengadilan HAM itu pengadilan khusus HAM berat. Ya, jadi ini jawabannya. Baik terjadi di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah ya. Yang C juga bilang pengadilan khusus Pak Ilmi. Kalau yang C bagaimana Pak? Iya, pengadilan khusus juga itu. Tapi itu untuk khusus anak ini kan dan hanya untuk perempuan. anak Iya. dan Anak perempuan. Anak dan perempuan. perempuan dilakukan oleh warga, betul-betul. Ya, jadi ini membatasi kalau ini. Kalau yang ini seluruhnya ya, yang termasuk berat ya diadili ya. Jadi di luar batas Indonesia. Oke, lanjut. Berikutnya sudah tidak ada untuk HAM. Jadi ini tadi rangkumannya ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi saya ulang, untuk HAM berat itu berkaitan dengan penghilangan nyawa. Kalau HAM ringan itu tidak sampai mengancam keselamatan jiwa manusia. Kemudian ini termasuk contoh-contoh HAM berat yang terjadi di Indonesia. Ini tadi yang termasuk produk hukum. Produk hukum yang berkaitan dengan HAM. Terus yang lembaga itu tadi ada Komnas HAM. Kemudian ada pengadilan HAM. Kemudian ada lembaga swadaya. Swadaya itu apa saja contohnya? Ini ada Kontras, ada PBHI, DKBH. Terus untuk pendekatan pembelajaran untuk HAM itu bisa menggunakan induktif. Artinya itu dari kasus-kasus khusus ya. Khusus ke umum. Khusus kemudian ke umum. Jadi kita beri contoh-contoh dulu. Berdasarkannya itu kita beri contoh-contoh dulu kasus-kasus HAM, baru nanti kita simpulkan. Kalau deduktif boleh dari umum ke khusus. Ya, umum dulu, baru nanti ke khusus, ke contoh-contohnya. Boleh seperti itu pembelajarannya. Kontekstual berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kooperatif
Kelompok. Kelompok. Inquiry. Menemukan Penyelesaian. masalah. Ya, penyelesaian sendiri terhadap masalahnya, menemukan masalahnya, menyelidiki. Ya. Kalau discovery, Penjelasan. Menjelajah. untuk menjelajah dan menemukan sesuatu yang sudah ada. Ya. Discovery itu Konstruktif, Memberikan kesempatan. kesempatan. Ya, memberi kesempatan untuk menyusun sendiri konsep-konsepnya. Konsep Kemudian sendiri. behavioristik itu berkaitan dengan rangsangan atau stimulus. Rangsangan lingkungan. Ini rangsangannya dari lingkungan. Ya. Lingkungannya itu harus kondusif. Oke, sekarang ke Pancasila, Bapak Ibu. Pancasila itu ada 4 ya. Ada 4 kausa atau asal ya. Asal yang pertama yaitu asal mula bahan. Bahannya dari apa Bapak Ibu? Pancasila itu. Bahannya dari apa Bapak Ibu? Pancasila disusun bahannya dari apa? Kok bisa terbentuk Pancasila? Assalamualaikum. Kehidupan bangsa sendiri. Dari nilai-nilai istiadat, adat istiadat. Belum. Saya. Pancasila itu, halo Bu, di mute dulu ya. Belum, Ibu. Ah? Oke, Pancasila itu asal mula bahannya itu dari mana? Dari kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri ya. Dari apa? Dari nilai-nilai yang digali dari adat istiadat, nilai kebudayaan, nilai religius itu dirangkum jadi satu, jadilah Pancasila. Jadi kausa materialis itu adalah asal mula bahan. Asal mula bahannya dari apa? Dari nilai adat, dari nilai kebudayaan, dari nilai religius itu digabung jadi satu, jadilah Pancasila ya. Kemudian ada kausa formalis, apa itu Bapak Ibu? Asal mula bentuknya. Asal mulanya bentuknya dari mana? Ketika Soekarno bersama Muhammad Hatta serta PKI hanya merumuskan dan merumuskan asal bentuknya ya. Asal bentuknya merumuskan dari situ ya, asal bentuknya dari situ. Kemudian asal karyanya yaitu karya dari persiapan kemerdekaan Indonesia panitia PPKI dan PKI itu asal mula karya. Kemudian tujuannya dirumuskannya Pancasila itu sebelum ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar negara yang sah. Nah, ini ya, jadi ada 4. Ada kausa materialis, asal mula bahan, ada kausa formalis, asal mula bentuk, ada kausa efisien, asal mula karya, dan ada kausa finalis, yaitu asal mula tujuan. Oke, terus fungsi Pancasila. Fungsinya apa Pancasila itu? Satu, sebagai ideologi negara, yaitu diimplementasikan dalam pembangunan nasional. Ini ya, ideologi Pancasila. Ya. Kemudian sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila itu berarti mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Ini ya, Pancasila mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Berarti Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Ya. Jadi Pancasila mengatur penyelenggaraan pemerintahan, berarti Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Kalau sebagai jiwa itu diawali dari zaman Sriwijaya, zaman Majapahit ya. Akhirnya 1 Juni 1945 lahirlah Pancasila. Itu sebagai jiwa ya. Kalau sebagai kepribadian Bapak Ibu, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Apa itu berarti? Tingkah laku dan sikap mental yang membedakan dan tingkah laku yang bangsa lain ya. Jadi ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain, itu artinya kepribadian. Ya, jadi punya ciri khas khusus. Nah, kemudian sebagai pandangan hidup
Berarti semua aktivitas bangsa Indonesia harus sila-sila sesuai dengan sila-sila dari Pancasila. Pancasila itu namanya sebagai pandangan hidup. Pandangan hidup. Sebagai sumber hukum, berarti apa Bapak Ibu sebagai sumber hukum? Pancasila sebagai sumber hukum. Berarti Pancasila itu sebagai pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Jadi sumber tertib hukum. Kemudian sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur, yaitu sejak proklamasi 17 Agustus proklamirkan, yaitu tanggal 17. Ya, kemudian tanggal 18-nya disahkan oleh BPPKI. Ya, yaitu di Batang Tubuh. Ya, di Batang Tubuh undang-undang. Kemudian tujuannya terdapat di mana, Bapak Ibu? Tujuannya, cita-citanya terdapat di mana? Di undang-undang pembukaan undang-undang. Ya, pembukaan undang-undang. Di undang-undang 1945. Di alinea yang keberapa? Tujuan pembukaan undang-undang. Alinea yang keempat, yaitu tujuannya ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, gitu ya. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, itu ya. Kemudian sebagai falsafah yang mempersatukan bangsa itu ada di sila ketiga. Ya, oke, itu tadi Pancasila. Sekarang ke penyakit budaya, prasangka itu keyakinan. Ya, keyakinan itu namanya prasangka. Keyakinan yang kurang baik terhadap ras itu namanya rasisme. Keyakinan yang kurang baik terhadap etnis berarti namanya etnisme. Kalau stereotipe itu apa Bapak Ibu? Pemberian label ya. Ya, pemberian label. Jadi menilai seseorang itu subjektif, tidak objektif ya, subjektif. Oh, orang itu kasar itu, orang itu cenderung pemarah dan lain sebagainya, tapi nilainya subjektif. Berarti stereotipe ya, pelabelan, memberi label. Kemudian etnosentrisme yaitu menetapkan suatu norma berdasarkan ukurannya sendiri, itu etnosentrisme. Menilai budaya orang lain itu standarnya budayanya sendiri ya. Kemudian rasisme sudah tadi ya. Nah, jadi yang punya keyakinan bahwasannya ras yang superior itu memiliki hak untuk mengatur. Itu ya. Diskriminasi itu membedakan. Oke, kemudian ada nilai sosial, yaitu hubungan dengan manusia yang tidak dapat diatur. Ya, itu nilai sosial. Kemudian adalah nilai kebenaran, yaitu bersumber dari akal manusia, itu nilai kebenaran. Ada nilai keindahan, yaitu bersumber dari unsur rasa yang terdapat pada setiap diri manusia. Disebut dengan estetika. Ya. Ini kurang baik, ini kurang indah, ini kurang baik dan lain sebagainya. Itu termasuk nilai keindahan. Kemudian ada moral, yaitu berdasarkan kehendak atau kemauan. Itu nilai moral. Kalau bicara dengan orang yang lebih tua, maka kita harus bertutur kata yang halus. Berarti ini termasuk nilai moral. Nilai agama berarti bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa ya. Itu nilai agama ya. Ada nilai material. Ini macam-macam nilai sosial tadi ya. Jadi nilai sosial itu terbagi menjadi 3. Tadi kan ini kan nilai sosial kan atas ini. Ya. Nilai sosial itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah nilai material, yaitu berdasarkan materi. Materi jasmani manusia. Jasmani manusia.
Ya, benda-benda nyata. Kemudian kalau nilai vital berguna sosial, bagi aktivitas kegiatan manusia. Kalau yang material tadi berguna untuk jasmaninya, kalau vital itu berguna untuk aktivitasnya, kalau rohani itu berguna untuk kebutuhan rohani. Spiritual. Oke, kita lanjut ke soalnya ya. Nah, oke, silakan. Dan salah satu yang bagian membaca. Ya, nomor 1. Silahkan yang ini. Ibu Ceria. Silakan Bu Ceria. Ada? Nggak ada ya? Ahmad. Ini yang R. Ahmad siapa ya? Pak Ahmad. Iya. Maaf Bu, kalau boleh diperbesar sedikit soalnya mata udah rabun. Cuman pakai handphone jadi tulisannya agak kecil. Oh ya. Nah, udah terlihat Pak. Nggak bisa Bu. Oh, nggak bisa. Yang lain silakan yang lain. Juarneti. Izin membaca. Ya, izin. Ya, silakan. Ya. Dalam proses pembelajaran, guru mengajarkan kepada siswa untuk selalu menggunakan tutur bahasa yang halus dan tidak keras ketika berbicara dengan lawan bicara yang belum dikenal atau yang lebih tua. Nilai yang terdapat dalam proses pelajaran tersebut: A. Nilai agama, B. Nilai moral, C. Nilai keindahan, D. Nilai sosial, E. Nilai kebenaran. B. Nilai moral. Ya, kayaknya nilai moral. Nah, kalau ya. berbicara dengan lawan bicara yang lebih tua itu harus sopan, ya. Harus sopan, ya, yang halus, kasar. Oke, lanjut. Nomor 2, silakan. Izin Pak. Iya, langsung aja deh. Ya. Langsung aja, ya. Silakan Bu. Silakan nomor 2. Tata kelakuan yang terintegrasi kemudian menjadi kuat keberadaannya dengan pola perilaku masyarakat dapat meningkat menjadi sebuah adat istiadat disebut dengan A. Mores, B. Custom, C. Usek, D. Law, E. Fashion. Custom. B. Custom. Custom. Coba kita lihat untuk penjelasannya ya. Ya. Nah, ini nanti masuknya ke sini ya. Ini. Cara atau disebut dengan usek itu berarti lebih menonjol pada apa? Hubungan antar individu ya. Kalau bersendawa itu harus ditutup ya. Iya. Itu berarti hubungannya dengan cara makan. Harus diambil yang dekat dulu, nggak boleh yang jauh terus diambil. Cara ya di sini, cara. Kemudian kalau mores itu apa Bapak Ibu? Kebiasaan. Biasa. Berperilaku. Yaitu norma pengatur ya. Pengatur. Contohnya seperti apa itu Pak? Seperti halnya melaksanakan perkawinan yang terlalu dekat, baik hubungan darah atau sejenisnya, pada sebagian besar masyarakat adalah dilarang, sadar atau tidak sadar, tak dilakukan. Seperti ini contohnya ya, seperti tidak dapat memaksakan sebuah tindakan yang terlalu dekat. Jadi mengatur kelakuan di masyarakat itu namanya mores. Kemudian kalau custom itu sudah terintegrasi menjadi sebuah istiadat. Nah ini ya, jadi custom itu nama lainnya adat istiadat. Jadi berkembang kuat di masyarakat kemudian menjadi sebuah adat istiadat. Ya, itu namanya custom. Terus yang selanjutnya yaitu law. Law ini hukum. Ya, ada sanksinya kalau yang ini ya, sanksinya tegas. Ya, tertulis biasanya ya. Kalau norma mode itu berkaitan dengan fashion ya. Cara berpakaian, cara gaya rambutnya gimana. Nah, itu berarti fashion.
Nah, kalau kita kembali ke soal tadi, berarti yang mana kira-kira ini? Yang menjadi kuat, terintegrasi, kuat di masyarakat menjadi sebuah adat istiadat. Berarti benar ya? Custom. Usik tadi apa usik Bapak Ibu? Cara. Lau. Hukum. Mode. Mores. Norma pengatur. Norma pengatur atau tata Kelakuan. Ya, oke. Yang selanjutnya sekarang silakan 3. Ya, selanjutnya nomor 3, Ibu Ceria, silakan. Suaranya mana Bu Ceri? Suaranya nggak kedengeran. Nah, buka. Bisa ganti yang lain Bu Susi barangkali. Ya. Oke, izin Bu Susi. Suaranya nggak muncul. Bu Titin Sumiati silakan. Ya. Pak Didi lagi. Pak Didi, silakan Pak Didi. Pak Budi sedang makan di salah satu warung makan. Karena sudah menjadi kebiasaan, Pak Budi setelah menikmati makanannya, ia bersendawa yang menandakan kepuasannya ketika menikmati makanan yang lezat. Contoh perilaku Pak Budi menunjukkan perilaku penyimpangan norma. A. Norma agama, B. Norma hukum, C. Norma kesusilaan, D. Norma kebiasaan, E. Norma kesopanan. Izin menjawab norma kesopanan ya Pak ya Bu ya. Norma kesopanan. Yang lain gimana kira-kira? Ya, norma kesopanan Pak. Kesopanan. Kalau dihubungkan dengan yang atas tadi kira-kira masuk fashion, law, usik, mores atau apa Bapak Ibu? Always Pak. Usik cara. Usik ya, cara ya. Jadi di sini kalau bersendawa itu ya. Oh iya, cara. Ditutup lah ya, walaupun itu ya, itu lebih sopan. Ya. Jadi ini masuk cara atau usik ya. Usik. Nah, kalau yang mores itu contohnya apa lagi Bapak Ibu? Selain pernikahan yang lebih dekat itu gimana? Contohnya apa kira-kira? Dia tidak sampai ke adat istiadat. Jadi di suatu masyarakat itu mengatur tidak boleh judi, itu termasuk mores. Mengatur di situ tidak boleh sampai zina. Larangan ya Pak ya? Mores, ya. Itu mores itu ya. Yang bertamu lebih dari jam 10 mungkin. Nah, itu mores itu ya. Jadi supaya apa sih? Supaya tercipta keharmonisan di lingkungan masyarakat itu ya. Maka di situ ada mores. Nah, kalau yang custom itu cenderung ke kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang ya. Jadi contohnya semacam upacara-upacara itu ya. Upacara-upacara adat atau adat itu ya. Ya itu biasanya. Jemput ya. Custom itu ya. Jemput si Ica. Oke, lanjut. Bentar lagi. Nah, ini nomor 4 kira-kira yang mana ini? Silakan. Silakan Ibu Debi. Silakan Bu Debi. Ya, terima kasih Bu Susi. Norma yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dilihat dari gaya pengikatnya terhadap kehidupan sosial di masyarakat dapat berupa cara atau usage, tata kelakuan mores, adat istiadat custom, hukum atau law, dan norma mode atau fashion. Yang dimaksud dengan norma kelakuan atau mores adalah A. Norma yang lahir karena kehadiran gaya dan cara anggota masyarakat yang cenderung untuk berubah, bersifat baru, serta diikuti masyarakat pada umumnya. Apa ini Bu? Ini termasuk apa ini? Yang lahir karena gaya. Fashion, Pak. Fashion ya, ini termasuk fashion ya. Ini fashion, Pak. Mode. Bukan ya. Oke, yang B apa itu yang B?
Norma yang lahir dari kebiasaan tidak semata-mata dianggap sebagai suatu cara dalam berperilaku. Usage Atau norma berarti pengatur nih, usage. Nah, berarti yang ini ya jawabannya ya. Iya, Pak. Mores kan yang ditanyakan. Mores. Oh, yang ditanyakan Mores. Jadi mengatur perilaku ya. Kemudian normanya lahir karena tata kelakuan custom, Pak. kuat menjadi Pola perilaku. Ya. Ini custom ya, Pak ya? Ya, custom ya. Iya. Custom ini ya. Kemudian hukum. Ini hukum Lau ya. Hukum lau. Yang individu, bukan individu tadi. Sosial. Cara ya. Pada hubungan cara Ya, cara ini yang usage. Ya. Cara makan, cara berjalan, cara yang macam-macam ya. Ya ini. Oke, lanjut berikutnya ya nomor 5, silakan. Ya. Berikutnya Ibu Jumratul Ula, silakan. Ya, cermatilah beberapa pernyataan di bawah ini. 1, tidak melakukan penipuan. 2, tidak meludah di sembarang tempat. 3, menghargai dan menghormati orang lain. 4, tidak membuang sampah sembarangan. 5, menjauhi larangannya. Tindakan yang mencerminkan penerapan norma kesusilaan ditunjukkan oleh norma kesusilaan. 1 dan 3. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan ya. itu bersumber dari hati nurani. 1 dan 3. 1 dan 3. Oke. 3 dan 5. Kita lihat ya. Contohnya ya. Contoh-contohnya kita lihat. Norma agama, contohnya adalah melaksanakan kewajiban ya. Kalau yang muslim sholat ya, menjauhi larangannya ya. Nah itu termasuk norma agama. Terus melaksanakan anjuran, membantu fakir miskin, memelihara lingkungan. Kalau kesusilaan itu bersumber dari hati nurani. Contohnya apa? Yaitu berkata jujur, tidak membuat kegaduhan, tidak melakukan penipuan, jauhi sifat bohong terhadap diri sendiri atau orang lain, menghargai dan menghormati orang lain, berlaku adil dan berbuat baik terhadap sesama, berlaku jujur dan benar dan lainnya. Jujur ini norma kesusilaan bersumber dari nurani. Kalau saya tidak jujur kan gelisah di hati ya. Bersumber dari hati nurani. Kalau saya bohong, nah, enggak enak di hati itu ya. Kemudian kesopanan itu bertutur kata yang baik, tidak meludah, mohon izin dulu kalau masuk rumah. Mohon izin, tidak meludah, tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Kalau mau ikut tadi bangun jam benar. Oke. Terus yang hukum ini jelas ya. Oke, sekarang kita lihat. Tidak melakukan penipuan berarti ini kesusilaan. Tidak meludah sembarang tempat. Kesopanan. Menghargai orang lain. Kesusilaan. Tidak membuang sampah sembarangan. Kesopanan. Ya. Menjauhi agama. Berarti jawabannya 1 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3. B. Oke, silakan yang nomor 6. Ya, nomor 6. Silakan Ibu Ani, silakan Bu Ani. Bu Salma. Siap, Bu. Ya, silakan. Kita mengenal nilai rohani dan setiap orang pastinya sangat memerlukan dan mempertahankannya. Tanpa adanya nilai roh yang kita pahami bahwa nilai rohani merupakan nilai sosial yang berguna untuk memenuhi kebutuhan rohani atau spiritual manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. B. Bersumber pada proses berpikir oleh akal manusia yang disertai dengan fakta yang terjadi. C. Nilai sosial yang berguna bagi aktivitas atau kegiatan manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. D. Nilai sosial yang berguna bagi jasmani manusia, termasuk benda-benda nyata yang dapat dimanfaatkan bagi memenuhi kebutuhan fisik manusia.
Nilai yang menyangkut perilaku baik buruk oleh manusia. Ya, yang mana, Bu? Yang apa? Yang apa? Yang berguna Nilai sosial yang berguna untuk nilai kebutuhan rohani tadi ya atau berguna spiritual untuk manusia. Kebutuhan rohani atau spiritual manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi nilai rohani itu masuk ke dalam nilai sosial. Nilai sosial tadi kan ada nilai rohani, nilai material ya. Ya, Pak. Nah, itu tadi ya, termasuk ke situ ya. Jadi masuknya ke sini tadi. Tadi ya. Nah, ini. Nah, ini ya, nilai material, nilai vital, nilai rohani. Ini masuk ke dalam nilai sosial. Nilai sosial. Ya, masuk nilai sosial. Oke, lanjut. Berikutnya nomor 9. Silakan. Ya. Silakan. Ibu siapa ini? Ibu Endang. Ibu Endang, silakan Bu Endang. Bu Titin. Ya. Silakan. Orang Indonesia sangat terkenal dengan budaya bahwa harus menghormati orang yang lebih tua. Namun sekarang ini sangat marak anak kecil memanggil orang yang lebih tua seenaknya saja, bahkan dengan menjadikan nama orang tua menjadi sebuah lelucon yang dijadikan bahan bercandaan dengan temannya. Berdasarkan hal tersebut, norma yang dilanggar yaitu norma kesusilaan. Norma kesopanan. Kesopanan. Norma kurang sopan ya. Iya, Pak. Iya, norma kesopanan. Norma kesopanan, Pak. Kurang sopan ketika berbicara terus digunakan sebagai lelucon ya. Oke, lanjut berikutnya nomor 8, silakan. Berikutnya Ibu Lilis Sapianti, silakan Bu Lilis. Ada. Ya, silakan. Ibu Deniani. Ibu apa? Ya. Ibu, Bu. Iya. Maaf ya Bu, lagi off cam Bu, biar stabil ininya Bu, jaringannya Bu. Pada saat mengendarai kendaraan bermotor, seorang pengendara bermotor tidak mengenakan helm, jaket, sepatu, tidak memiliki SIM, dan belum cukup umur. Tindakan remaja tersebut telah melanggar norma A. Sosial, B. Kelayakan, C. Kebiasaan, D. Hukum, E. Kesopanan. Izin menjawab hukum. Hukum. Iya, hukum. Ya, betul ya? Iya, Pak. Kenapa kok hukum di sini? Ini udah melanggar. Karena sanksinya itu jelas. Saya. Jelas ya. Kalau enggak ada SIM kan kena berapa itu sanksinya? Nah, berarti ini masuknya ke hukum ya. Oke, lanjut berikutnya. Berikutnya Ibu Lia. Ya, Bu. Silakan. Ya, nanti. Aduh. Si Bu. Ininya kok hilang sih? Aduh. Bentar. Silakan, Bu. Iya, nanti ininya kok hilang ya, Bu. Oh. Ya, nomor 9 ya? Iya, nomor 9. Ini nomor 10. Nomor 9, Bu. 9. Nomor 9. Fenomena korupsi di Indonesia nampaknya telah menjadi budaya dengan melihat berbagai kasus yang terjadi. Ketidakjujuran telah melanda masyarakat mulai dari hal yang paling kecil hingga besar yang mengarah ke tindak kriminal. Tindakan tersebut melanggar norma korupsi, berarti hukum ya? Iya, hukum. Iya, hukum ya, Bapak Ibu ya.
Sebenarnya kalau ketidakjujurannya saja ini masuk agama ya, ke Agama. kesusilaan, ya, ketidakjujurannya. Karena ini sudah mengarah ke tindak kriminal, maka larinya ke hukum. Ya. Jadi kalau tidak jujur itu kan masuknya ke mana, Bapak Ibu? Kesusilaan. Karena ini sudah mengarah ke sini, sudah korupsi. Ya. Korupsi, maka ke hukum sudah tidak lagi susila lagi, tapi masuk ke ranah hukum. Oke, lanjut berikutnya. 10, Ibu Jumratul Ula, silakan. Nomor 10, norma adalah pola, pedoman, standar, ukuran, aturan, dan kebiasaan yang mengatur masyarakat agar terpelihara ketertiban. Penyimpangan terhadap norma tersebut dapat terkena sanksi pengucilan, rasa bersalah, hingga sanksi hukum. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku yang ada kaitannya dengan norma. A. Jika terpaksa bersendawa dilakukan dengan sopan. B. Ngaben berupa pembakaran mayat di Bali. C. Menyapa dengan ramah dan bersalaman jika bertemu teman. D. Model baju. E. Potongan rambut yang sedang menjadi tren. Di antara contoh tersebut di atas gunakan tergolong usek adalah usek itu cara, berarti A dan C. A ya, A ini cara. Kalau B ini apa? Itu custom. Ya, itu custom, itu adat. Adat. Kemudian menyapa dengan ramah. C, A dan C, cara. Model dan C, fashion ya. Fashion. Atau rambut juga fashion. Potongan rambut juga fashion atau mode. A dan C ya. A dan C. C yang betul. A dan C. Lanjut berikutnya yang nomor 11. Ya, berikutnya Pak Ahmad, silakan. Kedudukan antara norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum adalah norma agama lebih penting daripada ketiga norma lain. B. Norma kesusilaan lebih penting daripada ketiga norma lain. C. Norma kesopanan lebih penting daripada ketiga norma lain. D. Keempat norma tersebut sama-sama penting dan saling melengkapi. Ya, jawabannya ya. Sama-sama penting dan saling melengkapi. Ya, oke. Yang bersumber dari hati nurani apa Bapak Ibu? Kesusilaan. Kesusilaan. Ya, yang bersumber dari hati nurani. Ini ada ngaben. Ngaben custom, adat Pak. Ngaben ya ini. Ngaben berarti termasuk apa? Custom. Adat istiadat. Ini kan upacara ngaben ya. Ngaben dengan membakar jenazah. Ya, custom. Pasiliran. Itu apa Pak? Itu sering keluar. Pasiliran. Iya. Nah, pasiliran itu ke sini. Di sini ada nanti pasiliran. Nah, ini kan ya. Pasiliran itu termasuk tradisi. Pemakaman unik bagi bayi-bayi yang meninggal di Toraja. Meninggal dunia di Toraja itu pasiliran ya. Ya, sering keluar ya. Iya, Pak. Ya, coba yang ini kita bahas ya. Karena sering keluar ya. Ini Bapak Ibu, coba dilihat semuanya tadi. Oh, dulu dia ke Coba lihat. Nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai Pancasila sebagai dasar negara apa Bapak Ibu? Mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Nah, kalau sebagai dasar negara berarti nanti mengatur penyelenggaraan pemerintah. Kalau mewujudkan kesepakatan luhur berarti Pancasila sebagai perjanjian luhur. Mengatur perilaku berarti sebagai kepribadian. Mewujudkan aktivitas berarti pandangan hidup. Ya, ini yang update ini ya. Oke, ini tadi coba lihat. Ya, silakan. Ada salah satu yang baca, silakan. Silakan.
Ibu Relawati, silakan Bu. Bu, norma merupakan aturan bertingkah laku dalam bermasyarakat. Norma memiliki sifat mengikat kepada masyarakat. Norma dibuat bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Norma-norma yang berlaku di masyarakat antara lain, 1. Pasiliran, 2. Menerima sesuatu dengan tangan kanan, 3. Ngaben, 4. Jangan makan sambil berdiri, 5. Berbahasa dengan kromo inggil. Dari 5 contoh norma tersebut yang termasuk custom adalah yang 1 dan termasuk 3. adat. Yang termasuk 1 dan adat 3. pasiliran ya. Ya, sama ngaben. Sama ngaben ya. Sama 3. Menerima dengan tangan kanan itu berarti cara ya. Cara. Makan tidak boleh berdiri, Cara. Berbahasa kromo inggil ini. Nah, ini apa maksudnya Pak? Halus bahasa Jawa. Ya. Oh, bahasa halus. Nah, kromo inggil itu bahasa halus ya. Bahasa halus. Nah, untuk orang Jawa ya. Jadi yang benar yang mana? Yaitu 1 dan 3. Ya, yang nomor 5 itu berarti cara berbahasa. Cara. Ya, termasuk cara ya. Yusik juga ya Pak. Yusik. Yusik ya. Jadi ini yusik ya. Ya, tangan dengan tangan kanan, berdiri ini juga jangan makan usik ya. Yang ini juga usik, yang lima juga ya. Atau masuknya ke kesopanan. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, ini. Oke. Yang Silakan. 3 ya. Ya. Bu Nita, silakan Bu Nita. Oke. Makasih. Seorang perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan seorang pria oleh orang tuanya dengan alasan dia berasal dari suku tertentu. Yang menurut orang tua tersebut, suku calon menantu memiliki karakter keras dan memiliki perangai yang berbeda dengan sukunya. Sikap orang tua tersebut dilatar belakangi oleh diskriminasi. Etnosentrisme. Diskriminasi, kesewenang-wenangan. Ya, Membeda-bedakan. Ini Apa masuk situ? Tidak. Mas, yang B Pak. Oh. Stereotip ya Pak. Stereotip label. Kalau yang ini kita lihat ya, ini kan subjektif ya. Menilai seseorang itu dengan subjektif. Label Pak ya. Iya. Label stereotip. Iya, memberi label kan ini kan. Iya, ya. label. Nah, maksudnya ke sini. Oh, ini apa? Menantunya itu memiliki karakter keras. Nah, padahal ya tidak mesti seperti itu ya. Itu subjektif ya. Jadi stereotip labelan. Oke, lanjut. Silakan. Yang keempat, silakan Ibu Lia, silakan. Silakan. Hereng sih. Saya Bu Lia. Ya, silakan Bu. Sabu lagi butuh si Dede. Enggak tahu ya. Ya. Susah. Yang lainnya ada kalau enggak bisa Oke, ya. lanjut Bu saya Ani, lagi. silakan Bu Ani. Seorang guru kelas 5 semester 2 dengan KD 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Bahan ajar berbasis ICT yang dapat digunakan adalah A. PowerPoint tentang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. B. Gambar rapat Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat. D. Mapping hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus dituliskan pada lembar kertas yang dibagikan guru. D. Video rapat yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat. YouTube pelantikan menteri di Istana Negara. Bahan ajar yang berbasis ICT yaitu PowerPoint.
Dan ajar berbasis ICT digunakan untuk memahami. Memahami itu C2 Pak ya, Pak Ilmi. Iya, memahami C2 ya. Iya Pak, C2. Oke. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? PowerPoint. PowerPoint tentang perbedaan antara hak. Tentang perbedaan hak. Mind mapping itu tahu ya Bapak Ibu ya? Jadi di kotak-kotak gini ya? Mind mapping. Nah, ya. Di mapping itu loh ya, di kotak-kotak gini ya. Tengahnya itu judulnya, kemudian ini berkaitan dengan apa itu mind mapping ya. Keluar terus ini Pak, mind mapping ini. Pernah Bu lihat? Iya Pak, keluar. UP pertama, UP kedua keluar terus Pak. Mind mapping ya. Mind mapping. Itu, mind mapping itu ya. Nah, berarti ini jawabannya apa kira-kira? Apa mind mapping? PowerPoint Pak. Apa? Ya, PowerPoint ya. Oke. Berbasis ICT. Oke, lanjut berikutnya. Silakan nomor 5. Ibu Endang, silakan. Ya, Bu Endang ya, Bu Endang. Bu Widya, guru kelas 3 pada semester gasal sedang menyusun muatan PPKN pada KD, menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila, rumusan indikator pencapaian kompetensi keterampilan yang sesuai adalah A. Menyajikan dalam bentuk tabel arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. B. Menceritakan secara lisan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila secara lengkap dan tepat atau sesuai. C. Menjelaskan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan kalimat efektif dan kosakata yang tepat. D. Menganalisis arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan menghubungkan arti gambar pada lambang dengan kehidupan sehari-hari. E. Menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan suara lantang dan intonasi yang tepat. Yang mana Bapak Ibu? B. Menceritakan secara lisan arti gambar pada lambang negara. Secara lisan. Menceritakan secara lisan. Ini ranah apa sih ini? Ranah keterampilan. Keterampilan Pak. Ranah keterampilan ya? Keterampilan Iya. Pak. Tapi saya pernah jumpa ini Pak, jawabannya apa? Pernah di YouTube. Ranah keterampilan. Lah ya, saya tanya dulu ini. Belum mengarah ke jawaban ya. Iya Pak. Iya Pak. Nah, coba kita lihat. Ini kan menceritakan. Menceritakan itu masuk ranah keterampilan atau psikomotor ya. Jadi ranah kan ada 3, ada afektif, yaitu sikap, ya, kemudian ada kognitif, pengetahuan, 3 adalah psikomotor atau keterampilan. Lah, menceritakan itu masuk ke keterampilan. Kalau kita lihat yang menyajikan dalam bentuk tabel arti gambar pada lambang negara, apakah cocok seperti itu? Yang di YouTube itu jawabannya A, tapi ini kan dibolak-balik ini ya. Iya. Enggak Pak, menyajikan itu Pak. Siapa ya? Psikomotorik juga Pak. Menyajikan yang juga ya? Iya. Itu C Pak. Yang C, menceritakan secara lisan. Iya kan? Nggak tertulis kan Pak ya soalnya tadi. Yang soal yang kayak gini tuh Pelmi kita suka bingung pas lagi jawab soal. Kita cari ranahnya dulu. Ternyata ya, dia itu kan ranah. menceritakan. Iya, ini
Ya, berarti yang B, Pak. Itu menceritakan secara lisan arti gambar pada. Ini ada yang di soal tryout latihan itu, Pak. Iya, ada. Yang di soal yang tryout di jawabannya B, LMS. Bu. Oke. Yang C ini kan sudah jelas kan ini kan ya. Iya, Pak. C2 pengetahuan. Jadi kita sempit dulu. Ini menjelaskan berarti dia pengetahuan. Pengetahuan, Pak. C2 ya. C2, iya Pak. C2. C2. Kemudian Menganalisis kalau juga pengetahuan. Pengetahuan C4. Pengetahuan C4. Ya. Berarti Iya, Pak. yang C dan D ini tidak termasuk. Tidak termasuk. Kemudian yang E menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda dengan suara lantang dan intonasi yang tepat. Nah, ada 2 menceritakan ini. Bisa jadi. Kira-kira yang mana? Yang antara E yang B dengan yang E. Yang B, kalau yang E itu lebih ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh iya, ada suara lantang. Suara lantang. Betul sekali. Jadi kalau yang ini nanti larinya secara lantang dan intonasi yang tepat ini larinya ke bahasa Indonesia. Sedangkan yang ini tadi kan tentang PKN kan ya. Berarti ya yang cocok adalah secara lengkap dan tepat. Artinya di sini kan ada degree-nya ya. Ya. Degree-nya itu yang sangat membedakan di sini. Benar-benar sama di sini antara yang B dan E, tapi bedanya di mana? Di degree-nya. Ya, yang satunya secara lengkap, yang satunya secara lantang ya, dengan lantang. Kalau lantang intonasi tepat berarti ke bahasa Indonesia, kalau secara lengkap dan tepat berarti ke PKN. Tapi KKU-nya sama nggak, Pak? Apa, Bu? KKU-nya sama, Pak? Sama-sama menceritakan. Sama-sama menceritakan. Kalau di sini menceritakan KKU-nya sama kan boleh? Ya kan? KKU-nya sama. Yang membedakan nanti tinggal belakangnya saja ya, degree-nya. Kalau menceritakan berarti dia kompetensi keterampilan ya, Pak? Ya, keterampilan. Ini kan memang keterampilan kan ini kan. Yang ditanyakan kan keterampilan. Kompetensi keterampilan yang sesuai. Keterampilan kan ini kan. Nah, di sini ada 2 pengeco sebenarnya antara yang B dan E. Yang E, ya kan. Nah, tinggal pilih saja. Memang ada 2 keterampilannya ya. Menceritakan dan menceritakan juga. Tapi bedanya yang mana? Bedanya di degree-nya. Intonasi yang tepat. Ya. Dengan lengkap dan tepat sesuai. Kalau ini nanti masuknya ke bahasa Indonesia, kalau ini masuknya ke PKN. Ya, oke. Lanjut. Silakan nomor 6. Seorang guru kelas 3 semester genap akan membutuhkan PPKN dengan indikator 3.2.1 mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah. Materi pokok dan bahan ajar yang sesuai adalah A. Materi pokok membersihkan ruangan kelas, bahan ajar kegiatan menyapu ruangan kelas. B. Materi pokok pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bahan ajar membedakan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga sekolah. C. Materi pokok kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Bahan ajar berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kewajiban sebagai warga sekolah. D. Materi pokok dampak pelaksanaan kewajiban sebagai warga sekolah. Bahan ajar dampak melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah terhadap ketertiban sekolah. E. Materi pokok video tentang berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Bahan ajar video seorang anak sejak berangkat dari rumah hingga ke sekolah. Jawabannya yang E kayaknya. C. Kayaknya.
Yang D. Yang C, Pak. Kewajiban siswa sebagai warga sekolah bahan Ya. ajarnya. Jadi materi pokoknya kewajiban. Sesuai dengan yang ada. Ajarnya itu berbentuk contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Nah, ini lebih spesifik sudah. Iya. Kalau materinya itu umum, bahan ajarnya itu lebih spesifik. Ya, ke sini. Kewajiban sebagai warga sekolah. Oke, lanjut berikutnya. Ya. Oke, ini tadi termasuk pelanggaran penembakan, pelanggaran HAM berat. Ya. Silakan. Setuju. Ibu Rohmafia, silakan, Bu. Kasus penembakan misterius Petrus tahun 1982 sampai 1985 telah terjadi pembunuhan di luar hukum dan penghilangan orang secara paksa. Korban adalah penjahat yang ditetapkan sebagai penjahat oleh hukum. Setujukah Anda jika kasus penembakan misterius ini dimasukkan dalam kasus pelanggaran HAM berat? A. Tidak setuju karena hal itu dilakukan. Oke. Kalau menurut Ibu gimana? Setuju apa enggak? Setuju. Kalau ada penghilangan nyawa. Alasannya karena penghilangan nyawa ya. Ya. Berarti yang mana kira-kira? Antara D dan E. Yang D. Salah, ini salah. Jadi kata kuncinya kan sudah ada penghilangan nyawa, berarti setuju ya. Setuju karena peristiwa tersebut mengandung unsur kejahatan kemanusiaan yang merugikan sistem terhadap sipil. Iya, D. Nah, ada kejahatan kemanusiaan. Ya. Kalau hanya kriminal, ya itu tidak sampai HAM berat ya. Oke, lanjut. Ini masuk apa? Adat Sunda. Custom. Ya. Custom, Pak. Nah, custom ya. Ini termasuk masuk ke dalam custom ya. Apa ya ini ya? Bapetot, bakakak. Ayam babetot. Ayam Sunda. Iya. Pernah seperti ini Bapak Ibu? Pernah. Pernah. Ya. Nah, ini kebetulan saya dari Sunda. Ya. Maluku tidak ada, Pak. Maluku tidak ada ya. Adat istiadatnya Maluku apa, Bu? Apa ya, Pak ya? Barangkali besok itu enggak Sunda gitu yang keluar itu. Jadi kadang itu kita kan mudah-mudahan adat Maluku, Pak, yang muncul di UP. Adat Maluku apa, Bu? Kira-kira? Apa, Bu? Apa tuh orang Maluku? Aduh. Ini orang Maluku sendiri enggak tahu ini ya gimana ini. Nah, jadi intinya itu kalau sudah masuk adat berarti termasuk custom. Lanjut nomor 9. Ya, 9. Ibu Lilis lagi, Bu Lilis. Baik, Bu Susi, terima kasih. Upaya pengajuan HAM dilakukan dalam bidang produk hukum, lembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat. Di masyarakat telah beredar berita di media sosial tentang perlindungan anak yang diberikan kepada anak FS dalam kasus penembakan Brigadir J yang menyebut Kak Seto dan Bapak Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua KPAI yang menyebut perlunya perlindungan terhadap anak FS. Kita harus kritis mencermati berita tersebut. Benarkah pemberitaan di media sosial tersebut? A. Tidak benar karena Kak Seto di KPAI dan Aris Merdeka Sirait di Komnas PA. B. Benar karena Kak Seto bertugas mewakili KPAI dan Aris Merdeka Sirait mewakili Komnas HAM. C. Tidak benar karena Kak Seto bertugas di LPAI dan Aris Merdeka Sirait di Komnas PA. D. Benar karena Aris Merdeka Sirait mewakili Komnas HAM sebagai lembaga swadaya masyarakat
Kak Seto bertugas mewakili KPAI sebagai lembaga independen. Benar, karena memang kedua orang tersebut terliput dalam berita untuk memberikan perlindungan terhadap anak FS. Kalau menurut saya jawabannya C, tidak benar. Karena Kak Seto itu bertugas di LPAI dan Aris Merdeka Sirait di Komnas. Yang A, bukan salah, yang A. Yang A. Oke. Ini ya yang benar ya. Jadi ini ya, bahwa Kak Seto di LPAI. Di LPAI dan Merdeka Sirait. Merdeka Sirait itu di Komnas PA, Perlindungan Anak. Perlindungan Anak. Jadi jawabannya adalah tidak benar ya. Tidak benar. Tidak benar. Yang benar adalah Kak Seto. Yang C, benar. Yang C, betul ya. Tadi kok diganti jawabannya yang A. Iya, yang C, LPAI. Kak Seto di LPAI dan Pak Aris di Komnas Perlindungan Anak. Jadi berita bahwa keduanya ini KPAI itu salah gitu. Jadi tidak benar. Yang benar itu ini tugasnya ya. Oke, lanjut berikutnya. Oke. Penerapan norma hukum di sekolah yang mana? Siswa dilarang nomor 1 dan nomor 1 dan 3. 1 dan 3. 1 dan 3. Ini RT ini tidak di sekolah ya? Tidak. Ya, ini soal UP tapi ini soal untuk anak SD ya. Iya Pak, ilmu ini soal UP. Ya, kadang ada yang sangat mudah seperti ini ya, memang tapi ya. Cuma satu itu aja, coba semuanya. Ya. Iya Bu ya, cuma ya, ini yang gampang. Satu, ya itu loh, tapi cuma satu ya. Oke. Ada yang gampang sekali, dan ada yang susah sekali. Iya, agak UP 1 dan ini loh. 3 ya. Ada susahnya berkali-kali, bukan sekali. Oke. Pusing. Ya, selalu seorang guru kelas 3. Seorang guru. Terakhir saya ini yang baca ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Seorang guru kelas 3 semester 2 pada muatan PPKN 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Seorang guru akan melatih siswa untuk menemukan, memilih nilai, menganalisis, memutuskan nilainya sendiri, dan akhirnya melakukan secara berulang-ulang nilai yang dipilihnya sendiri. Untuk mencapai nilai-nilai tersebut, model pembelajaran berbasis PPK yang dipilih oleh guru tersebut adalah berbasis PPK. PPK itu apa Bapak Ibu? Apa? Di kurikulum 13 kan ini. Iya. Apa ya, PPK? Penilaian. Value klasifikasi teknik. PPK apa Bapak Ibu? Halo. Ya Pak. Kalau di Kurmer apa sekarang? Kalau di K13 kan PPK. Kalau di Kurmer itu profil? Penguatan pendidikan karakter ya Pak? Ya betul. Penguatan pendidikan karakter PPK. Kalau di kurikulum 3. Merdeka. Kalau sekarang di Kurmer menjadi profil Pancasila. Ya. Jadi, pelajar profil pelajar. Ya hampir sama, cuman berganti nama. Ya. Nah, PPK di sini kalau kita lihat kan di sini kan apa ini? Menemukan, memilih nilai, menganalisis, memutuskan nilai, FCT, atau mengklarifikasi nilai. Jadi FCT itu apa? FCT itu yaitu teknik mengklarifikasi nilai. Ini siswa itu dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, mengambil sikap sendiri tentang nilai-nilai hidup. Kalau berbohong itu nanti seperti ini. Kalau jujur itu nanti seperti ini. Jadi itu namanya FCT.
Jawabannya apa? Jawabannya adalah yang teknik mengklarifikasi nilai. Oke, demikian Bapak Ibu ya yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi PPKN itu ya berputar seperti tadi ya. Cuman kadangkala soalnya baru tapi intinya eksistensinya itu sama. Ya Pak Ilmi, takutnya 2003 ini soal berubah. Soal berubah. Soalnya makanya itu besok pengennya saya tambah kurmer Bu. Barangkali kurmernya itu masuk gitu loh. Iya Pak, Karena kurmer kan dulu sekarang Pak sudah Ilmi. berjalan ya. Dan Iya, Bapak Ibu ini besok untuk uji kompetensinya juga bareng dengan yang angkatan 1 2023. Makanya itu. Jadi nanti saya selipi untuk kurmer gitu loh. Barangkali itu dibutuhkan ketika uji kompetensi. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Oke, demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin, Pak Ilmi. Tapi nama diubah katanya Pak Ilmi. Bukan UKM PPG lagi. Ya, kan jadi tadi namanya dijelaskan. itu UK PPG. Kalau dulu UKM PPG diubah jadi UK PPG. Oh Jadi iya Pak ya. ada uji Itu kompetensi. gimana tuh Pak? Kok Mudah-mudahan kita mahasiswanya lulus semua. Iya, mahasiswanya dihilangkan ya. Ya, mahasiswanya dihilangkan. Ya, jadi ya hanya itu. Jadi uji kompetensi tetap ada Bapak Ibu ya. Pemutihan lah Pak Ilmi. Kalau besok enggak ada ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin, langsung lulus ya Bu Ani. Kalau nggak ada langsung lulus. Kapan itu enggak sia-sia. Misal ada UP tapi lulus. Misal ada itu Bapak Ibu kemungkinan lulusnya itu lebih tinggi dari teman-teman Bapak Ibu. Amin. Nah, itu lebih baik. Untuk yang pretest juga sama. Yang pretest itu Amin. Mudah-mudahan teman pretest dimudahkan. Amin. Jadi kalau ada teman-temannya yang persiapan pretest Bapak Ibu bisa ikut kami karena soal-soalnya itu hampir sama ya. Ya Pak, sama aja. Lebih tinggi UP bobotnya ya. Oke, itu aja saya serahkan ke Bu Susi. Terima kasih. Makasih Pak Terima Ilmi. kasih Pak Ilmi. Terima kasih banyak ilmunya hari ini. Ilmunya Pak, mengerti, paham sekali. Ya, terima kasih untuk materi hari ini. Terima kasih Pak Ilmi, terima kasih teman-teman guru ya, Ibu Bapak yang telah hadir. Semangat belajar, dibuka kembali ya, dibaca-baca lagi. Mudah-mudahan ya. Dengan seringnya membaca ketika menemukan soal-soal yang lain walaupun berbeda, ketika kita memahami soal tersebut itu sangat mudah gitu, sangat mudah untuk menjawabnya ketika kita paham. Jadi kata kuncinya dipahami, jawabannya juga harus lebih ini lagi ya, sering dibaca lagi Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan kita dipermudah semuanya dimudahkan oleh Allah, kita lulus semua. Amin. Amin. Untuk siang hari ini dicukupkan. Terima kasih pada teman-teman yang telah hadir. Nanti kita berjumpa lagi bersama Ibu Dewi nanti. Ya. Untuk hari ini saya cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Semuanya.